Tiba-tiba kedengar suara mainan anak aku bunyi sendiri. Suara mainan anak aku bunyi sendiri. Jadi mereka ini pindah ya dari rumah pertama ke rumah kedua itu jaraknya jauh ya. Jauh. Rumah kedua ini gimana nih dapatnya? Dapat dari mertua lagi yang cariin atau siapa? Dapat dari saudara ipar. Oh dapat dari jadi rumah kedua ini mereka dapat dari kakak ipar. Setelah pindah ke rumah kedua ada nggak kejadian aneh apa nih yang dirasakan? Pertama pindah memang belum ada kejadian apa-apa. Oh jadi pertama pindah tuh nggak ada kejadian apa-apa ya? Jadi setelah itu? Yang ngerasain tuh anak gak nyaman di rumah itu, nangis terus. Oh, nangis. Ada jam-jam tertentu nggak dia nangis itu? Malam, dari jam 9 sampai subuh. Itu biasanya itu dari jam 9 malam sampai subuh. Wah, lama juga ya. Padahal udah periksa ke dokter ya? Udah periksa ke dokter nggak sakit. Nggak sakit apapun ya? Ya. Oh, oke. Jadi setelah kalian udah periksa ke dokter, kalian curiga tuh? Kayak ada something gitu. Oh, jadi disaranin sama tetangga sebelah untuk ini ruqyah. Ya, jadi kalian panggil orang ke rumah tuh untuk ruqyah. Biasanya ustadz ya untuk panggil ke rumah gitu ya. Iya. Terus setelah ustadz itu ke rumah di ruqyah lah ya. Siap yang di ruqyah tuh kamu ya? Iya, saya ibunya. Oh, ibunya. Jadi ibunya di ruqyah itu. Setelah di ruqyah tuh apa tuh kata ustadz itu? Bentar guys, bentar ya. Jadi alasan di ruqyah ini ada alasannya selain anak mereka ini selalu rewel, nangis terus pada jam-jam tertentu, ada kejadian yang lebih aneh lagi. Apa tuh kejadian yang aneh lagi? Jadi setiap saya mau nyusuin anak saya tuh gendong anak saya itu seperti takut ngelihat saya. Oh, jadi setiap kamu mau gendong anak kamu itu kayak nggak mau gitu, takut nyaman, gitu. takut. Padahal sebelum pindah ke rumah ini nyaman, biasa-biasa aja, maksudnya nggak takut kayak gitu kan? Oh, jadi gimana nih setelah ustadznya datang ya mau ruqyah. Jadi apa nih kata ustadznya tuh? Jadi setelah di ruqyah, ustadznya cerita. Oh ya, oke. Pada saat ruqyah nggak ada hal-hal yang aneh kan? Maksudnya kesurupan atau semacam itu nggak ada ya? Alhamdulillah nggak ada. Nggak ada ya. Jadi gimana tuh Ustadz? Ceritanya gimana? Kata ustadznya itu aku tuh semacam ketempelan Makhluk halus. Cewek. Ibu-ibu yang lagi hamil mukanya berumuran. Cewek. Oh, cewek. Ibu-ibu yang lagi hamil mukanya berumuran darah. Jadi itu alasan kenapa anak kamu nggak mau digendong dan yang lain-lain itu? Saya. Oh, oke. Oh, jadi wajar ya. Oke, setelah di ruqyah itu gimana tuh? Anak kamu mau digendong lagi dan disusuin lagi? Alhamdulillah mau. Kalian tetap tuh tapi tinggal di rumah itu? Oke guys, aku bakal ngelanjutin video yang kemarin sempat aku buat sama teman aku. Ini tuh udah beberapa hari berikutnya setelah aku bikin video sama teman aku itu. Seperti yang kalian tahu di video terakhir, kenapa aku nggak lanjutin sampai selesai video itu, karena pada saat terakhir itu ada kena hangis, tiba-tiba lighting mati dan aku nggak tahu kenapa. Padahal sebelum buat video itu aku udah prepare, aku udah cek, everything is perfect, everything is good, but I don't know why, kenapa. Intinya aku nggak bakal kaitin video terakhir itu dengan cerita ini. Di sini aku bakal kaitin cerita dari teman aku, karena setelah video terakhir kemarin akhirnya aku putusin untuk teman aku cerita ke aku aja, dan aku bakal melanjutin cerita ke kalian semua guys. Jadi aku bakal langsung lanjutin ceritanya di video yang aku tulis
aku bakal ceritain di akhir video. Jadi teman aku ini kan kerja, dia ini selalu pulangnya itu setelah habis maghrib atau sore sebelum maghrib. Jadi dia itu selalu mandi setelah maghrib dong, setelah maghrib. Nah, nggak tahu kenapa setelah tetangganya itu nanya ke itu, dia ini tuh sebelum mau pergi mandi, dia ngerasa kayak selalu ada yang ngintipin dia, selalu ada orang yang kayak ngelirik atau mengintip dia gitu guys. Tapi dia nggak berani ngelirik karena dia ini orangnya basically dia orangnya penakut banget, karena dia ngerasa oh mungkin feelingnya terlalu sensitif karena dia lagi hamil juga kan, jadi dia nggak terlalu mau mikirin. Tapi dia ngerasa setiap hari selalu aja kalau dia mau mandi setelah maghrib itu, dia tuh selalu ada kayak orang ngintip itu, posisinya itu di tepat di mana bau busuk yang pernah dia cium itu guys, di area kitchen di samping pintu luar itu guys. Jadi sebelum dia mau masuk WC selalu ada orang yang kayak melirik atau mengintip. Ini orangnya nggak pernah mau cerita sama suaminya karena dia ngerasa mungkin ini tuh hanya feeling dia aja atau gimana, karena ya dia tahu lah kalau dia cerita sama suaminya bakal lebih panjang bakal lebih rumit katanya. Oke, kita langsung bakal lompat ceritanya. Oke, setelah dia terakhir cerita waktu di rumah pertama ini, masih di rumah pertama ini dia cerita katanya mainan anaknya itu bergerak sendiri waktu tengah malam itu. Nah, setelah beberapa bulan berikutnya kontrak rumah mereka ini habis dan mereka berniat nggak memperpanjang kontrak itu guys, karena mereka ngerasa mereka udah nggak nyaman lagi tinggal di sana dan mereka berencana untuk mencari kontrakan baru guys. Akhirnya setelah mereka berbicara ke mertua mereka untuk mencari kontrakan baru, mertuanya setuju dan mertuanya bilang kenapa kalian mau pindah dari rumah itu. Dan mereka akhirnya cerita karena mereka dari awal pindah ke sana udah ngerasa nggak nyaman, kayak ada something yang nggak beres di rumah itu, tapi mereka nggak terlalu mau mikirin gitu. Dan akhirnya guys, mertuanya cerita guys background dari rumah tersebut. Katanya rumah tersebut itu bekas dari dukun beranak guys. Dukun beranak itu semacam dukun, bukan dukun yang santet atau semacamnya ya, tapi dukun yang membantu proses kelahiran tapi dengan cara tradisional gitu guys, dulunya rumah itu. Terus katanya tuh ada cerita waktu masih ada dukun beranak yang tinggal di rumah itu, ada bayi yang meninggal di sana guys. Aku nggak tahu kenapa, mertuanya nggak cerita kenapa meninggalnya atau gimana. Yang jelas setelah bayi itu meninggal beberapa bulan berikutnya rumah itu kosong dan si dukun itu pindah nggak tahu kemana. Setiap orang yang ngontak di sana tuh nggak pernah tinggal lama karena ngerasain yang namanya nggak betah atau semacamnya guys. Jadi ini tuh cerita ini tuh nyambung dengan cerita apa yang dialami oleh teman aku nih guys. Karena jadi setelah mereka mau pindah tuh, mereka pamitan tuh sama tetangganya bilang, wah kalian itu katanya tuh penghuni yang ngontrak di rumah ini paling lama. Mereka mungkin nggak sampai 1 tahun, tapi setahu aku nggak sampai 1 tahun ya mereka ngontrak di sana. Tapi kata tetangganya tuh mereka tuh penghuni yang mengontrak di rumah itu tuh paling lama sepanjang sejarah sih, karena sebelum mereka ngontrak di sana rumah itu tuh kosong lumayan lama guys. Oke, jadi itu cerita di rumah pertama. Kita langsung skip aja ke cerita ke rumah kedua. Oke, jadi setelah di rumah kedua itu, terakhir teman aku ceritakan, dia itu ditempelin oleh makhluk halus yang berwujud ibu-ibu melahirkan, yang berwujud ibu-ibu hamil tapi wajahnya seram dengan berlumuran darah. Itu kenapa anaknya tuh nggak mau digedong, nggak mau dia kasih ASI atau semacamnya. Oke, dan mereka tanya juga kenapa dia itu bisa ketempelan. Ternyata wow, ini di luar dugaan guys, kalian gak bakal bisa nebak kenapa. Padahal rumah kedua ini tuh jauh lebih aman dibandingkan rumah ke pertama itu, karena mereka nggak pernah ngelihat yang namanya makhluk halus atau diganggu. Cuman langsung kejadian janggal ya, tiba-tiba seorang anak nggak mau digendong ibunya dan dia itu selalu nangis pada jam-jam tertentu
almost every single day guys, almost setiap hari ya. Jadi mereka ngerasa aneh, kenapa nih, padahal mereka udah pernah cek ke dokter, nggak ada yang salah ke anaknya sehat-sehat aja. Dan jadi aku bakal cerita kenapa kata ustadznya. Ini sih cerita dari teman aku ya. Terlebih ini benar atau enggak aku nggak tahu. Yang jelas aku hanya menyampaikan cerita dari teman aku ini. Jadi ceritanya, rumah ini tuh ada yang mau beli guys. Setelah itu yang pembelinya ini datanglah ke rumah tersebut untuk melihat kondisi rumah tersebut kan. Oke, dia udah ngeliat kondisi rumahnya, dia bilang oke. Dan nggak tahu kenapa si penjual ini setelah pembelinya ini melihat rumah itu, dia nego harga lah. Nah jadi penjualnya ini nggak sesuai perjanjian dengan sebelum mereka bertemu guys. Jadi mereka ini komunikasi lewat telepon dulu tentang harga rumah, luas rumah, dan yang lain-lainnya, kondisi rumah dan semacamnya ya. Jadi si penjualnya ini naikin harga dari perjanjian sebelumnya guys. Jadi otomatis si pembeli rumah yang mau beli rumah itu ngerasa ketipu dong. Oh kok harganya lebih naik daripada perjanjian tersebut, dan dia nggak ngasih alasan yang jelas atau something lah pokoknya intinya si pembelinya ini ngerasa tertipu dan dia ngerasa sakit hati guys. Itu kenapa? Karena dia ngerasa sakit hati. Aku nggak tahu dia ini orangnya seperti apa, tapi kata teman aku, karena dia ngerasa sakit hati, jadi dia ini mau guna-guna rumah tersebut atau yang namanya santet. Jadi si pembeli yang nggak jadi beli rumah itu menyantet rumah tersebut agar nggak ada orang yang mau beli rumah tersebut guys. Nggak tahu kenapa, pokoknya jangan sampai ada orang yang mau beli rumah tersebut guys. Oke, setelah terjadi kejadian itu, si teman aku nih yang dikenalkan oleh kakak sepupunya itu mencari kontrakan, mendatangi rumah tersebut untuk mengontrak, bukan membeli ya, tapi mengontrak rumah tersebut. Oke, si pemilik rumah setuju lah. Si pemilik rumah setuju mereka mau ngontrak ke sana. Oke, jadi mereka tuh masuk, nggak ada yang terjadi kejanggalan atau ya semacam hal-hal mistis yang lainnya. Tapi mereka itu tidur di kamar. Nah, yang lebih tepatnya lagi itu, di mana kamar mereka tidur itu, disitulah tempat santet itu ditaruh oleh si pembeli rumah yang nggak jadi beli rumah tadi guys. Jadi mereka itu tepat tidur di bawah santet itu ditanamkan lah semacam batu atau apa gitu. Aku juga nggak terlalu sejujurnya aku nggak terlalu jelas kalau masalah santet atau semacamnya, karena aku nggak terlalu tahu kalau masalah santet dan semacamnya itu. Jadi yang jelasnya kata teman aku, di kamar mereka tidur itu, disitulah ditanamkan santetnya guys. Jadi sebenarnya santet itu tuh bukan untuk menyantet mereka atau mengguna-guna mereka, hanya saja mereka itu tidak sengaja terkena, atau pokoknya mereka tuh dapat sialnya kenapa mereka tidur di mana kamar tersebut udah dipasang santet sebelumnya oleh pembeli yang nggak jadi itu guys. Jadi karena itulah teman aku ketempelan oleh makhluk halus yang aku ceritain sebelumnya tadi guys. Jadi itulah kata cerita ustadznya, kenapa anak teman aku ini nggak mau yang namanya melihat teman aku itu, karena yang dia lihat itu bukan teman aku guys, tapi sesosok ibu-ibu yang lagi hamil besar, berwajah seram, mukanya itu berlumuran darah guys. Bisa kalian bayangin sendiri nggak? Kita aja yang udah orang gede kayak gini pasti takut ngeliat hal-hal tersebut, apalagi anak kecil yang masih belum sampai 1 tahun umurnya ngelihat itu guys. Otomatis, dan nggak bisa, anak kecil kan belum bisa bicara ya, pasti yang mereka rasakan kalau nggak nangis ya gimana lagi. Menurut aku sih mungkin itu salah satu pesan yang ingin disampaikan oleh anaknya guys, karena kalau anaknya nggak nangis, mereka nggak bakal tahu kalau ibunya itu ketempelan makhluk halus kayak gitu guys. Oke,
kembali lagi guys, aku tekan di video di sini, aku nggak mengarang-arang cerita. Ini semua 100% real, cerita asli dari teman aku. Jadi kembali lagi guys, menurut aku benar atau enggak cerita ini, kembali lagi ke kita. Gimana kita menanggapin, gimana kita percaya dengan kepercayaan kita. Apapun agama kita, yang paling penting itu kita percaya dengan apa yang kita yakini guys. Kita nggak bisa bilang ini 100% benar, atau aku nggak bisa bilang ini 100% salah. Yang jelas aku percaya makhluk seperti itu ada. Cuman kita kan udah diciptakan oleh Tuhan dengan dunia yang berbeda-beda ya. Selama kita nggak ganggu mereka dan kita nggak merasa mereka ganggu kita, kenapa kita nggak hidup berdampingan tapi dengan cara harmoni, dengan cara nggak mengganggu sama satu sama lain dan nggak mengusik satu sama lain guys. Oke, mungkin itu aja cerita dari episode kali ini. Aku mau ucapin thank you so much buat teman aku yang udah berani menceritai, karena sebelum ini dia nggak berani mau cerita tersebut guys, karena aku minta tolong mau share di video aku. Jadi dia berpikir oke, aku mau, tapi dengan satu syarat dia mau mukanya nggak ditampakin atau di blur guys. Itu kenapa alasan aku sepanjang video dia di blur mukanya, bukan karena hal-hal yang lain, tapi emang permintaan dari narasumber sendiri. Dan aku nggak pernah memaksa narasumber untuk harus cerita kesini atau enggak. Aku hanya nawarin, kalau mereka mau ya oke, kalau mereka nggak mau ya aku nggak mau paksa, karena aku merasa ini pengalaman yang mungkin bisa dibilang bukan pengalaman yang bagus ya. Jadi setiap orang pasti nggak mau mengingat pengalaman ini guys. Jadi aku mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian yang udah ngirimin cerita juga, makasih banyak. Nanti aku bakal buat videonya, bacain cerita-cerita dari DM kalian. So, daripada aku kebanyakan bacot dan ngomong, aku bakal akhirin videonya di sini. Oke, yang terakhir jangan lupa buat kalian yang mau video kayak gini lagi, please komen di bawah. Dan kalau kalian yang punya cerita, please DM aku di Instagram. Nanti aku bakal taruh Instagramnya di sini, atau kalian bisa cek di description box. Di situ ada email dan Instagram aku. Dan buat kalian yang mau video kayak gini lagi, please like, comment, and share. Dan jangan lupa di subscribe bagi kalian yang belum subscribe. And thank you so much for watching, and I'll see you in the next video. Bye bye.